Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan warta Injil Maria setelah menerima kabar gembira, lalu berangkat dan bergegas mengunjungi Elisabet. Kita bisa mengira-ngira, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari tempat Maria berangkat sampai ke rumah Zakaria, dari Galilea ke daerah pegunungan Yehuda, terbentang berapa kilometer jaraknya. Taruhlah sekitar 140 kilometer. Kalau pada zaman kita menempuh jarak sedemikian itu tidaklah menjadi kendala. Mari kita bayangkan pada waktu itu. Nah, dari situ kita mungkin bisa bertanya, apa yang menggerakkan Maria sehingga kemudian dia berangkat dan bergegas. Di bergegas itu mau menunjukkan sebuah sikap yang sungguh-sungguh cepat, tidak menunda-nunda. Mari kita bertanya, dengan membayangkan jarak sedemikian itu dan ditempuh pada zaman itu, mari kita bertanya, apa ya yang menggerakkan Maria sampai mengadakan perjalanan sedemikian panjang. Dari Injil kemudian kita tahu beberapa informasi, misalnya kabar dari malaikat Gabriel kepada Maria, sesungguhnya sanakmu itu. Oh, kalau begitu kita tahu bahwa Elisabet adalah kerabat Maria, sanak saudara. Ya, meskipun Bapak, Ibu, saudara-saudari, di zaman ini kita itu berjumpa dengan pengalaman saudara itu bisa saja menjadi bermusuhan. Malah orang lain itu sedemikian baik seperti saudara. Tapi bagaimanapun juga yang namanya saudara, sedarah atau ada hubungan darah, bukankah harus tercipta kedekatan yang sedemikian rupa? Jadi mungkin alasan pertama mengapa Maria sedemikian itu bergegas mengunjungi Elisabet, karena Elisabet adalah sanak saudara Maria. Lalu kita mendapatkan informasi lain, misalnya ya kabar dari malaikat. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi Elisabet yang disebut mandul itu. Oh, Elisabet sedang mengandung di hari tuanya. Sama seperti ketika Maria juga menerima kabar. Jadi tadi itu kan setelah Maria menerima kabar, ada situasi yang mirip. Elisabet sanaknya itu mengandung, Maria juga mengandung. Bedanya Bapak Ibu, Elisabet di masa tuanya, sedangkan Maria di masa mudanya. Nah, dari situ baru kita bisa merenungkan, kira-kira yang menggerakkan Maria sedemikian bergegas mengunjungi Elisabet itu, yang pertama adalah persaudaraan.
Ada ikatan persaudaraan. Dan idealnya, ikatan persaudaraan itu di situ menumbuhkan afeksi yang sedemikian rupa. Filosofi Jawa menekankan tego lorone ora tego patine. Itu dalam konteks persaudaraan. Lalu selain persaudaraan, Bapak Ibu juga ada empati. Empati itu Bapak Ibu sebuah kepekaan pribadi dalam konteks hidup bersama, bisa merasakan situasi orang lain. Bisa menempatkan diri pada situasi orang lain. Terus dari situ kemudian selain persaudaraan, empati, juga ada solidaritas. Maria mau solider. Karena solidaritas itu, ya akhirnya di situ ada saling menguatkan, ada saling membantu, ada saling meneguhkan. Dan kita juga tahu Injil selanjutnya bahwa Maria tinggal 3 bulan lamanya di rumah Elisabet. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa kemudian mengira-ngira dari sisi manusiawi kita, apa ya yang mendorong kita, menggerakkan kita, gitu, sehingga kita melakukan hal yang sedemikian itu, penuh pengorbanan, penuh tantangan misalnya. Sama seperti Maria yang menempuh perjalanan mengunjungi Elisabet, jarak yang relatif jauh, ditempuh juga dengan tantangan dan juga pengorbanan. Ada persaudaraan, ada empati, dan juga ada solidaritas. Di atas itu, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kedua pribadi itu, Maria dan Elisabet, tadi itu dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus, diutus kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi pembela, untuk mengingatkan kita akan semua yang telah diajarkan Kristus, untuk bekerja secara tak kelihatan, melembutkan hati kita, sehingga kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Maka kita juga bisa melihatnya karya Roh Kudus itu dari buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, kelembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang bisa kita alami dan rasakan. Ada sukacita tadi, baik dari sisi Maria maupun juga dari Elisabet. Bahkan juga Yohanes yang sedang dikandung oleh Elisabet. Ada sukacita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mendengarkan warta Injil hari ini, baik kalau kita secara pribadi mempunyai atau menumbuhkan 3 keunggulan personal tadi. Ada solidaritas, ada persaudaraan, ada empati, dan ada solidaritas. Dan dalam konteks menggereja, kita itu ada bersama dengan yang lain.
berbeda-beda latar belakang. Mungkin ada yang dalam tanda kutip besar, besar itu karena mungkin status sosial, mungkin karena kepemilikan gitu ya, mungkin karena kepandaian misalnya. Dan juga dalam tanda kutip ada yang kecil, kita itu berkumpul bersama dalam konteks hidup menggereja. Maka saya berharap, ya kita semua berharap bahwa ada suasana persaudaraan dalam konteks hidup menggereja. Ada suasana empati satu sama lain. Bukankah amanat Injil juga menegaskan hal itu? Bergembiralah dengan orang yang bergembira. Menangislah dengan orang yang menangis. Ada empati di antara kita. Dan juga ada solidaritas, ada suasana solidaritas di antara kita. Baik juga kita mendengarkan bacaan pertama tadi dari nubuat Mika. Hai Bethlehem, di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi kalau ada di antara kita berada atau merasa diri sebagai yang terkecil, ya janganlah kita berkecil hati. Karena ya kita berusaha menumbuhkan di antara kita suasana persaudaraan itu. Bapak Ibu, kalau kita bersaudara, kita itu kan seakan-akan menjadi ada relasi hubungan darah. Dan itulah yang kita terima dari anugerah pembaptisan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Mungkin tidak ada di antara kita relasi hubungan darah, tetapi kita disatukan. Dan kita juga ingat bahwa ketika kita dibaptis, kita itu menjadi satu tubuh dalam Kristus. Kristus sebagai kepalanya dan kita semua ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan sedemikian itu dalam anggota tubuh Bapak Ibu, ya ada tangannya, ada jarinya, jari pun ada kelingkingnya. Makanya ketika kita merasa menyadari diri sebagai yang terkecil, janganlah kita berkecil hati. Karena dalam satu kesatuan itu, suasana persaudaraan. Betapa indahnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, andai kita sebagai keluarga paroki Santo Paulus Nganjuk, kita yang disatukan oleh Tuhan Yesus menjadi satu tubuh, ada suasana itu. Suasana persaudaraan, suasana empati, dan suasana solidaritas. Satu sama lain saling meneguhkan, saling mendukung. Tidak ada yang meri satu sama lain. Tidak ada yang kemudian menyimpan dendam berkepanjangan. Kalau kita marah, padahal ada amanat Injil, barang siapa marah kepada saudaranya, harus dihukum. Tetapi toh kemarahan tidak terhindar dari diri kita. Tetapi marah yang benar gitu ya. Marah yang tepat dan tidak berkepanjangan. Tidak ada suasana saling merendahkan, saling menjatuhkan. Tidak ada, malah saling meneguhkan. Ada solidaritas di antara kita. Maka di Minggu Advent yang keempat ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, belajar dari warta Injil, Maria mengunjungi Elisabet. Secara personal, mari kita tumbuhkan keunggulan pribadi tadi itu.
ada nilai persaudaraan, ada keutamaan empati, dan ada keutamaan solidaritas dalam diri kita. Kita semua telah dibaptis dan dikaruniai Roh Kudus. Kita terbuka pada karya Roh Kudus yang bekerja secara tak kelihatan, melembutkan hati kita, menyadarkan kita, menginsafkan kita akan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau masing-masing dari kita punya keunggulan, keutamaan tadi itu, lalu kita membangun suasana itu di dalam paroki kita. Dan untuk itu, ya butuh kita berjuang. Yang paling kelihatan Bapak Ibu, suasana persaudaraan itu sebenarnya ya di dalam liturgi seperti ini. Dalam bacaan kedua tadi kita diingatkan, kurban dan persembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang satu dihapuskan untuk menegakkan yang kedua, yaitu aku datang untuk melakukan kehendak. Yang kita rayakan adalah korban diri Kristus yang kita hadirkan lagi. Dan isi dari korban diri Kristus itu adalah ketaatan Kristus kepada Allah. Ini yang paling nyata, yang paling kelihatan, kesatuan kita sebagai satu tubuh. Ada persaudaraan di antara kita. Kalau pas Ekaristi begini ada yang menyimpan perasaan negatif terhadap sesamanya. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajar kita supaya kita berdamai dahulu lalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada banyak kesempatan, ada banyak peluang kita itu diajak untuk membangun 3 keutamaan tadi. Persaudaraan, empati, dan solidaritas. Dan dengan itu kita bersiap untuk merayakan Natal, misteri iman kita, Sang Sabda menjadi manusia. Amin.